Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita percaya semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat, hebat, gagah kita. Tapi semuanya hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan membahas tentang sukacita di tengah ketidakpastian. Tapi sebelumnya, sama-sama yuk kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih dalam segala keadaan kami. Kami percaya Tuhan setia. Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dalam segala keadaan kami mau tetap percaya bahwa rencanamu, rancanganmu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Tapi akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas tema tentang sukacita. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang menjadi dasar sukacita saudara? Kalau saudara bersukacita bergantung pada keadaan, sukacita saudara akan berubah-ubah. Kalau semuanya baik-baik saja, saudara bersukacita. Tapi bagaimana kalau keadaan lagi gak baik-baik aja? Apakah saudara masih tetap bisa untuk bersukacita? Kalau saudara adalah seorang pengusaha, hari ini salesnya lagi oke, lagi bagus, saudara bisa bersukacita. Tapi kalau besok salesnya turun, itu bahkan gak ada sales, apakah saudara masih bisa tetap bersukacita atau tidak? Hari ini kita akan belajar sebuah kisah di Habakuk 3 ayat ke-17 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan di Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah sesuatu yang sangat kontras, di mana di ayat yang ke-17, pengkhotbah menggambarkan suatu keadaan yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena digambarkan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun gagal, ladang tidak menghasilkan makanan. Sedikit trivia bahwa dalam budaya agraris pada waktu zaman Habakuk, hal-hal seperti pohon ara, pohon anggur, hasil pertanian merupakan fondasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kehilangan itu semua berarti kehancuran total pada masyarakat pada waktu itu. Dan gak hanya dari segi pertanian, juga dikatakan dari ladang. Bahkan dikatakan sapi, domba tidak ada di dalam kandang. Ini adalah gambaran suatu keadaan krisis, suatu keadaan ketidakpastian, suatu keadaan yang sangat mengerikan. Hari-hari ini mungkin ekonomi dunia ini lagi menurun. Mungkin keadaan lagi gak baik-baik aja. Mungkin kita lagi ngalamin yang namanya krisis. Tapi di ayat yang ke-18, ini kabar yang baik. Habakuk di ayat yang ke-17 menggambarkan skenario yang sangat buruk. Di mana semua orang yang mengandalkan hasil pertanian dan ternak menghilang. Namun dikatakan sekalipun. Ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, bersukaria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun keadaannya lagi merosot, sekalipun ada ketidakpastian, tapi
Habakuk memiliki respon iman. Yaitu dia tetap bersuka cita. Dia bersorak-sorai. Apa yang menjadi dasar sukacita Habakuk? Bukan sekedar sugesti positif. Bukan sekedar motivasional. Tapi yang menjadi dasar untuk Habakuk bersuka cita. Sekalipun keadaannya lagi gak baik-baik aja. Apa yang menjadi dasar? Yaitu dia punya respon iman. Bahwa Tuhan yang dia percaya akan menyelamatkan dia. Habakuk menunjukkan suatu sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Di awal tadi kita sudah bahas, kalau sukacitamu tergantung keadaan, sukacitamu akan naik turun. Tapi ketika Tuhan menjadi dasar sukacita kita, kita punya iman, Dia Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita bisa bersukacita di tengah-tengah ketidakpastian. Kita bisa bersukacita di tengah-tengah masalah. Kenapa? Karena kita punya iman, kita percaya Dia Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Sukacita Habakuk bukan berasal dari keadaan fisik atau materi, tapi dari hubungannya dan pengenalannya yang dalam akan Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan yang sejati. Bukan hartanya, bukan hasil ladangnya, bukan hasil pertaniannya, bukan keadaannya, tapi Tuhan yang menjamin, yang menjadi sumber keselamatan. Hari ini, Pak, Bu, mungkin keadaanmu lagi gak baik-baik aja. Tapi ingat, Tuhan yang akan menyelamatkanmu. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Sukacita yang sejati adalah sukacita yang berasal dari kedekatan kita sama Tuhan. Bukan berdasarkan keadaan eksternal kita. Tim Keller menulis, even in suffering, we can find true joy because God gives us not only what we need, but He gives us Himself. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, kita dapat menemukan sukacita yang sejati. Bukan karena sekadar Tuhan berikan apa yang kita perlukan, tapi Tuhan memberikan dirinya sendiri bagi setiap kita. Ketika saudara punya iman ini, apapun masalah saudara, saudara bisa tetap tenang, saudara bisa tetap bersukacita. Karena saudara tahu Dia Tuhan yang menyelamatkan. Bahkan dikatakan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19. Tuhan adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa dan membiarkan aku berjalan di tempat-tempat tinggi. Ini menggambarkan suatu kekuatan yang luar biasa. Yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi kekuatan itu berasal dari Tuhan. Sedikit trivia, kaki rusa adalah gambaran yang digunakan untuk menunjukkan kelincahan dan kekuatan. Rusa dikenal dengan kemampuannya untuk melompat dan berlari di medan yang sangat terjal sekalipun. Di medan yang berbatu, ia mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Hari ini, percayalah, ketika kita lemah, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Bukan karena kuat, hebat, gagah kita. Tapi kita percaya, karena kekuatan yang dari Tuhan, yang menopang setiap kita. Itulah alasan untuk kita bisa tetap bersukacita. Apa aplikasinya dalam hidup kita hari ini? Yang pertama, dalam segala keadaanmu, menghadapi ketidakpastian dalam hidup, hadapi dengan iman. Iman adalah ketika kita bisa tetap tenang, sekalipun kita belum bisa melihat jawaban doa. Iman, kita bisa tetap tenang dan bersukacita, sekalipun mungkin pintunya masih tertutup. Iman adalah ketika kita bisa tetap tenang sekalipun doa kita belum dijawab sama Tuhan. Karena kita percaya, Dia Tuhan yang menjawab doa. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita. Yang kedua, kita harus tetap memiliki sukacita dalam segala keadaan kita. Apapun keadaanmu, tidak mendefinisikan sukacitamu. Karena kita bersukacita, karena Tuhan yang menyelamatkan dan menopang kita. Dan yang terakhir,
kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya selalu katakan bahwa kita kalau ngandalin manusia kita bisa kecewa, ngandalin manusia kita bisa hancur, tapi kalau kita ngandalin Tuhan, kita tidak pernah akan dikecewakannya. Hari ini, milikilah sukacita, apapun keadaanmu, karena Tuhan yang selalu ada menolong menopang setiap kita. Sama-sama kita akan datang sama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sama-sama katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hari ini kami mau memutuskan untuk menjadikan Tuhan sebagai dasar dari sukacita kami. Keadaan boleh tak seperti yang kami bayangkan. Ketidakpastian boleh ada. Bahkan penurunan boleh ada. Tapi ajar kami Tuhan untuk kami bersukacita. Karena kami punya iman. Kau Allah yang menolong setiap kami. Kau Allah yang menopang setiap kami. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita melewati segala permasalahan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Siang-siang dengar lagu cinta, jangan lupa untuk tetap bersukacita. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.